Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Maharani akan membahas tentang non-profit organization. Fenomena pertumbuhannya. Di tingkat lokal, organisasi nirlaba telah menjadi bagian dari pembangunan masyarakat dan strategi pemberdayaan. Ini berkisar dari organisasi pengembangan masyarakat di Los Angeles atau Milan. Pada tingkat nasional, organisasi nirlaba semakin terlibat dalam kesejahteraan, pelayanan kesehatan, reformasi pendidikan, dan kemitraan publik swasta. Di tingkat internasional, organisasi nirlaba lebih meluas lagi. Jumlah LSM di tingkat internasional meningkat dari sekitar 13.000 di tahun 1981 menjadi 47.000 di tahun 2001. Pada tingkat global, beberapa dekade terakhir, organisasi non-profit menunjukkan peningkatan yang signifikan di beberapa negara. Sektor nirlaba ini sekarang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial, utamanya di bidang lokal, nasional, dan tingkat internasional. Ekspansi ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain, tuntutan yang lebih besar untuk layanan manusia dari segala jenis reformasi kesejahteraan, perkembangan demokrasi, dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi. Meskipun hasil penelitian perkembangan nirlaba telah berkembang secara signifikan selama dekade terakhir, pemahaman kita tentang peran lembaga ini masih terbatas. Sejarah organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat telah sangat jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. Kenapa? Pada saat amandemen pertama Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba religius seperti gereja tunduk kepada lebih sedikit sistem pelaporan pemerintah pusat dibandingkan dengan organisasi lain. Dalam hal perpajakan, organisasi nirlaba religius di Amerika Serikat juga dikecualikan dari beberapa pemeriksaan ataupun peraturan yang membedakannya dengan organisasi non-religius. Di Inggris, berbeda dengan Amerika Serikat, sejarah sektor nirlaba di Britania Raya bukan salah satu dari asosiasi ataupun organisasi yang dibuat sendiri. Di Inggris, sebagian besar organisasi nirlaba terbentuk berdasarkan penyediaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan secara liberal dan sukarela oleh pemerintah, namun berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian di Australia, pemerintah sangat aktif dalam membangun infrastruktur dan menyediakan pendidikan. Sebuah tradisi yang dibawa dari abad ke-19 ketika Britania memperbolehkan koloni Australia membentuk pemerintahannya sendiri. Dengan berlakunya undang-undang yang bersekutu dengan Federasi Persemakmuran yang merdeka pada tahun 1900, pemerintah mengasumsikan sikap positif terhadap asosiasi sukarela. Dalam bidang kebijakan sosial seperti membantu orang miskin dan orang sakit, pemerintah mendorong terbentuknya organisasi dan memberikan subsidi untuk penyampaian layanan. Di Kanada, program non-profit yang disponsori pemerintah yang dibuat pada abad terakhir yaitu sistem pensiun untuk pekerja, perawatan kesehatan, dan asuransi pengangguran. Dibandingkan dengan Amerika, menurut Lipset, Kanada memiliki rasa sosial yang lebih kuat, sehingga masyarakat berharap pemerintah untuk lebih positif dan proaktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan lainnya. Konsep organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba. Suatu organisasi yang mempunyai tujuan utama untuk mendukung beberapa isu publik atau kepedulian terhadap kepentingan umum yang tidak berkaitan dengan aspek komersial. Ciri-ciri organisasi nirlaba. Pertama, sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk lapak. Dan ketiga, tidak ada kepemilikan. Kita bisa lihat di tabel 3.2
Klasifikasi dari organisasi non-profit itu ada berdasarkan culture atau budayanya, berdasarkan dengan edukasinya, terus ada bidang kesehatan, ada di bidang pelayanan sosial. Sepuluh fakta utama tentang sektor nirlaba di Amerika Serikat. Pertama, ada skala seperangkat organisasi yang luas dan beragam. 2. Skala kekuatan ekonomi utama. 3. Komposisi. Dominasi ekonomi di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. 4. Pendapatan. Berasal dari ekonomi campuran. 5. Ada yayasan. 6. Pemberian individu. 7. Sukarela. 8. Tenaga kerja. 9. Keanggotaan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan. Teori organisasi. Teori organisasi modern. Menurut Max Weber, mengenai birokrasi merupakan awal dari teori modern organisasi. Ciri-ciri dari birokrasi: pertama, kegiatan dibagi menjadi pembagian kerja yang sistematis. Kedua, karyawan dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi profesional dan teknis. Yang ketiga, posisi dan deskripsi pekerjaan yang mereka miliki diatur menjadi hierarki. Teori hubungan antar manusia menurut Douglas McGregor. Teori X diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, kurang berambisi, menghindari tanggung jawab, dan harus diarahkan dan dipaksa untuk berprestasi. Teori Y diasumsikan bahwa karyawan menyukai kerja, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri. Contoh struktur organisasi non-profit. Kita bisa lihat bagian struktur Yayasan Pendidikan Dharma Karya. Paling atas ada pembina, di bawahnya ada pengurus, yang diawasi oleh pengawas, kemudian di bawah pengurus ada sekretaris dan bendahara. Dan di bawahnya ada jajaran-jajarannya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Sumber daya organisasi non-profit. Struktur pendapatan organisasi nirlaba itu lebih kompleks daripada untuk private dan public. Dan organisasi nirlaba biasanya memiliki campuran sumber pendapatan berbeda yang dapat diklasifikasikan oleh: yang pertama, donasi. Kedua, ada CSR. Ketiga, ada APBN atau APBD. Westbrook menyarankan bahwa lembaga non-profit adalah organisasi multi-produk yang dapat menghasilkan 3 jenis barang atau jasa. Yang pertama, ada barang atau jasa pilihan kolektif. Contohnya, kita bisa menghasilkan jasa yaitu menolong orang yang kesusahan, sehingga kita akan mendapatkan dana bantuan untuk organisasi. Yang kedua, ada private good. Contohnya ada healthcare. Yang ketiga ada non-private good. Contohnya ada barang untuk amal. Jadi kita bisa menjual barang-barang yang tujuannya untuk amal atau charity. Organisasi nirlaba dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu pertama ada entitas pemerintahan. Tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberikan pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. Yang kedua, ada organisasi nirlaba non-pemerintah. Harus mematuhi ketentuan undang-undang serta diharapkan memberikan sumbangan positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional, serta memberikan citra baik bagi bangsa. Manajemen organisasi non-profit. Pertama ada subsystem manajemen, merupakan
subsistem yang menentukan visi, misi, tujuan, strategi, berbagai kebijakan dan aturan, prosedur pelaksanaan tugas, dan ukuran-ukuran hasil yang dicapai oleh organisasi non-profit. Kebijakan organisasi non-profit. Di Indonesia, kebijakan tentang laporan keuangan organisasi non-profit diatur dalam PSAK 45. Dalam PSAK 45, laporan keuangan organisasi non-profit meliputi 1. Laporan posisi keuangan, 2. Ada laporan aktivitas, ketiga ada laporan arus kas, keempat ada catatan atas laporan keuangan. Di Amerika Serikat, Financial Accounting Standard Board berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas niraba non-pemerintah. Sementara itu, US Government Accounting Standard Board atau GASB menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan federal Amerika Serikat. Contoh laporan keuangan organisasi niraba berdasarkan PSAK 45. Kita bisa lihat di layar ada contoh laporan posisi keuangan organisasi niraba. Pada dasarnya sama aja kayak laporan posisi keuangan akuntansi umumnya, hanya saja berbedanya di sini ada tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen. Selanjutnya ada organisasi niraba laporan aktivitasnya. Di situ ada perubahan aktiva bersih tidak terikat. Itu bisa pendapatan dan penghasilan, itu bisa dari sumbangan, jasa layanan, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada aktiva bersih yang berakhir pembatasannya. 3. Ada beban dan kerugian. Terus selanjutnya ada perubahan aktiva bersih terikat temporer. Terus ada investasi jangka panjang. Terus ada perubahan dalam aktiva bersih terikat permanen. Dan kalian bisa lihat di layar untuk lebih jelasnya. Laporan arus kas metode tidak langsung. Ini kita bisa lihat aliran kas dari aktivitas operasi. Dan kemudian ada aliran kas dari aktivitas investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.